Assalamualaikum, halo anak solih-solihah dan ayah bunda yang ada di rumah. Kembali lagi kali ini bersama Bu Vivi yang akan menemani anak-anak dalam kisah Sirah Nabawiyah di episode yang ke-14. Kali ini Bu Vivi akan membawakan kisah yang berjudul Tahun Duka Cita. Wah, mengapa ya tahun itu disebut dengan Tahun Duka Cita? Ada yang tahu? Baiklah anak-anak, langsung saja kita simak kisah kali ini. Kaum musyrik Quraisy kembali menemui Paman Abu Thalib agar menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka hukum mati. Paman Abu Thalib sangat terkejut. Beliau segera mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah SAW, kecuali Abu Lahab yang tetap memusuhi Rasulullah SAW. Di perkampungan Bani Kinanah, orang Quraisy membuat piagam atau perjanjian kesepakatan yang berisi sumpah bahwa mereka tidak akan menjalin jual beli, persahabatan, persaudaraan, hubungan pernikahan, berkumpul, berteman, dan bahkan tidak akan mengajak Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bicara. Pemboikotan itu membuat keadaan Rasulullah SAW, Bani Hashim, dan Bani Muthalib sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan dan pakaian, hingga terpaksa memakan daun-daunan dan kulit yang sudah mengering. Anak-anak merintih kelaparan. Paman Abu Thalib selalu mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Beliau selalu meminta agar Rasulullah tidur di pembaringannya, dan ada orang yang selalu menjaganya. Meski pemboikotan itu sudah berlangsung selama hingga tahun, kaum muslim tetap tegar dan tidak ada satupun yang mengikuti kafir Quraisy. Pada musim haji, Rasulullah SAW dan kaum muslim tetap keluar berdakwah kepada orang-orang yang mereka temui. Perpecahan mulai terjadi di kalangan kaum musyrik Quraisy. Sebagian ingin membatalkan pemboikotan, terutama Hisham bin Amr. Paman, lembaran perjanjian itu telah musnah karena Allah telah mengirimkan rayap untuk memusnahkannya, kecuali tulisan yang ada nama Allah. Kata Rasulullah SAW kepada Paman Abu Thalib, "Wahai Quraisy, kemenakanku mengatakan perjanjian itu telah dimakan rayap. Jika kemenakanku berbohong, kami akan membiarkan kalian berbuat sesuka kalian. Tetapi jika kemenakanku benar, kalian harus membatalkan pemboikotan yang zolim ini," kata Paman Abu Thalib. Lalu benarlah rayap memakan lembaran perjanjian kecuali pada kata Bismika Allahumma, atau dengan namamu ya Allah. Seorang pemuka Quraisy bernama Mu'tim bin Adi yang tidak setuju dengan pemboikotan segera merobek lembaran perjanjian itu, dan berakhirlah masa pemboikotan. Kini Rasulullah SAW dan kaum muslim tak lagi dikucilkan, tetapi mereka tetap menghadapi hinaan dan siksaan kafir Quraisy. Sementara itu, Paman Abu Thalib sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Tak berapa lama kemudian, Paman Abu Thalib pun wafat pada usia 80 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kematian paman yang selama ini melindunginya. Namun, kesedihannya lebih dalam adalah karena Paman Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Kesedihan Rasulullah SAW semakin mendalam ketika tidak lama setelah itu, kekasih hati beliau, orang yang selalu mendampingi beliau pada saat suka dan duka, yaitu Bunda Khadijah, juga wafat. Sungguh, hari-hari yang dilalui Rasulullah selanjutnya terasa begitu berat. Mengapa tahun itu dikenal sebagai Amul Husni atau Tahun Duka Cita? Rasulullah SAW pernah berkata tentang keistimewaan Bunda Khadijah, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia juga membenarkanku sewaktu semua orang mendustakanku. Dia yang mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Allah menganugerahiku anak darinya sementara aku tidak punya dari yang lain." Siksaan terhadap Rasulullah SAW semakin menjadi hingga jiwa beliau terancam.
Beliau pun pergi keluar kota Mekah menuju Taif, ditemani oleh Zaid bin Harithah untuk berdakwah selama 10 hari di sana. Sambutan masyarakat Taif ternyata tidak lebih baik. Mereka mencemooh Rasulullah, mengusir dan menghina beliau. Bahkan mereka menghujani Rasulullah dengan batu. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Rasulullah hingga banyak luka di sekujur tubuh dan kepala Zaid. Kaki Rasulullah pun terluka dan berdarah. Rasulullah SAW dan Zaid berlindung di bawah pohon anggur hingga bertemu dengan seorang budak Nasrani yang bernama Adas yang membawakan setangkai buah anggur untuk beliau. Kemudian Rasulullah mengucapkan Bismillah ketika Adas mempersilahkan untuk memakan buah anggur itu. Adas terkejut dan kagum dengan ucapan itu, sebab penduduk negeri ini tak ada yang mengenal ucapan tersebut. Di tengah siksaan itu, Rasulullah SAW tetap mendoakan penduduk Taif. Sungguh mulia ya hati Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan jaminan keamanan dari Mu'tim bin Adi. Lalu beliau kemudian mulai berdakwah di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya. Baiklah anak-anak, jadi mengapa kisah kali ini disebut dengan tahun duka cita? Karena dikisahkan di sini bahwa Rasulullah telah melalui hari-hari yang berat. Beliau kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu pamannya dan juga istri beliau, Bunda Khadijah. Rasulullah juga mengalami siksaan dari penduduk Mekah dan Taif karena dakwah beliau. Semoga kisah kali ini membawa pelajaran untuk kita dan kita semakin mencintai Rasulullah SAW dengan perjuangan beliau. Demikian kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.